Hai Sobat Pis, kembali lagi nih dengan Rizky. Dan Rizky sekarang udah ada bintang tamu yang spesial nih. Baik Bapak, perkenalkan Bapak. Alhamdulillah. Pertama-tama saya terima kasih atas undangan teman-teman untuk berbicara di PIS FM pada pagi hari ini. Saya hari ini hadir selaku Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten dan Kota Mojokerto. Nama saya Kresno Herlambang. Iya, selamat pagi Pak Kresno. Selamat pagi Mas Rizky. Iya. Luar biasa ini. Baik, kita akan bertanya-tanya nih Pak ya. Kita bikin santai aja nih. Iya. Untuk yang pertama nih, tadi dalam rangka apa Bapak kesini, atau ada tujuan yang terkhusus kah atau apa kah gitu? Bisa Bapak jelaskan? Kayaknya hari ini kedatangan saya itu kedatangan yang tidak teragendakan. Tetapi saya nangkap kesan mungkin ada sesuatu yang menarik dan hari ini kemudian saya terbawa ke PIS FM. Satu hal yang juga ingin kami ketahui hari-hari ini adalah terkait dengan kegiatan ujian di satuan pendidikan. Karena untuk anak-anak kami SMA, SMK kelas 12 hari ini kan hari-hari kan sedang melaksanakan kegiatan USB. Yang kedua nih, kami boleh nggak Pak minta motivasi buat siswa-siswa kita yang sekarang itu atau yang kayak belajar daring, karena kan terhalang juga dengan corona Kak Pak ya. Jadi motivasi Bapak untuk sekolah kita itu apa Pak? Iya, hari ini kita tahu bersama ya, kondisi kita sudah 1 tahun ini kita mengalami kondisi karena COVID-19. Iya Pak. Tetapi kita kemudian harus berpikir mestinya dengan kondisi COVID-19 kemudian tidak kemudian kita menyerah. Dalam kondisi yang serba sulit bagi dunia pendidikan, bagi masyarakat, kita sebagai pelajar harus tetap optimis. Pendidikan adalah tempat yang terbaik untuk wujudkan impian kita. Karena tempat terbaik untuk mewujudkan impian, maka semangat kita tidak boleh pantang menyerah, tidak boleh kendor untuk wujudkan impian itu dengan cara apa? Belajar yang terbaik, meski harus dilakukan melalui daring atau sekali waktu ada kegiatan pembelajaran tatap muka. Bisa dikatakan walaupun banyak rintangan gitu Pak ya. Betul. Jadi kita bisa kayak ambil motivasi nih lewat kayak benda-benda di kehidupan sehari-hari, misalnya kayak air gitu Pak ya. Walaupun dia tuh kayak menerjang batu-batuan, ranting-ranting, tetap aja dia fokus akan jalannya gitu Pak ya jadinya ya. Harus, itu yang harus dimaknai oleh anak-anak kami. Kondisi boleh berubah, tetapi semangat untuk wujudkan impian, wujudkan cita-cita kita harus terus kita kejar. Iya. Walaupun harus kayak spirit gitu Pak ya. Harus, hari ini yang kita kedepankan tumbuhkan karakter pada diri kita. Karakter iman, karakter moral, karakter kinerja, dan itu harus tumbuh pada diri kita. Kalau itu tumbuh pada diri kita, insya Allah ilmu itu akan kita dapatkan. Ya amin juga ya Pak ya. Iya. Baik Pak, untuk pertanyaan yang ketiga nih. Boleh, tanya apapun boleh. Untuk anak-anakku boleh itu, untuk kebaikan dunia pendidikan kita. Apakah ada kayak kata terkhusus nih Pak buat SMK Pegri Suko? Kok kayaknya kayak semangat gitu Bapak kesini tadi? Iya. Setiap saya hadir dari satuan pendidikan, terus terang semangat ada pada diri kami. Karena saya melihat di sana ada potensi anak-anak kami. Kalau kemudian pada diri seorang bapak dengan melihat situasi kondisi ini kemudian kita menyerah, maka saya khawatir aura yang akan saya berikan kepada anak-anak kami adalah aura-aura yang terjelek. Tetapi ketika kami hadir di satuan pendidikan, aura saya tambah semangat. Untuk apa? Saya ingin tebarkan aura positif itu anak-anak kami dengan harapan mereka kemudian tumbuh semangatnya untuk meraih yang terbaik. Iya, kayak penyebar gitu Pak ya, pembawa aura lah bagi anak-anak kita. Karena gitu. gini, ada kesalahan persepsi di masyarakat. Proses menumbuhkan karakter seolah-olah hanya melalui dunia pendidikan semata.
salah proses itu kalau kemudian dikatakan seperti itu, karena proses penumbuhan karakter harusnya tumbuh pada diri, di lingkungan keluarga, di lingkungan masyarakat, di lingkungan pendidikan. Melalui pendidikan kita akan tebarkan aura positif tadi dengan harapan si anak bisa melihat dan merasakan pada diri bapak ibu gurunya, dari kakak-kakak kelasnya, bahwa mereka semuanya semangat untuk menggapai cita-citanya. Ya, gitu. Baik. Ini kayak satu pertanyaan atau dua pertanyaan lagi nih Pak ya. Ini pertanyaan agak kayak melenceng gitu. Apakah Bapak setuju atau tidak kalau kita, bukan kita Pak ya, mohon maaf, kayak guru memberi kayak banyak-banyak PR gitu, itu apakah lebih solutif atau tidak Pak? Karena kan saya kemarin juga lihat kalau kayak banyak tugas itu murid bukan akan memahami tapi apa stres gitu. Bagaimana tanggapan Bapak atas itu tadi? Jadi hari-hari ini terus terang ada persepsi yang salah mungkin pada diri guru kami atau dari sisi anak sendiri, mungkin dengan tugas-tugas itu seolah-olah kemudian membebani. Jangan dipandang seperti itu. Tetapi dari sisi guru sebenarnya jangan kemudian terlalu banyak memberikan tugas-tugas yang seolah-olah kemudian itu adalah kewajiban pada diri si anak. Jangan. Kita harus mulai dari dua sisi. Pada satu sisi, pada sisi anak, ketika ada banyak tugas maka itu sebenarnya menjadi tantangan, challenge tersendiri bagi si anak bahwa hari ini saya bisa. Apapun yang diberikan oleh guru bisa, semuanya mudah. Kalau dalam persepsi kita sudah kita katakan mudah, insya Allah semuanya akan selesai pada waktunya. Tetapi di sisi lain, pada sisi guru kemudian harus melihat setiap anak, setiap pribadi anak itu ada sesuatu yang berbeda. Kemungkinan tugas-tugas pada satu diri anak itu akan sebenarnya sesuatu yang mudah, tetapi pada diri anak yang lain ada sesuatu kesulitan. Karenanya ayo kita sama-sama memahaminya dari sisi anak itu seharusnya seperti apa. Karena pada diri anak itu ada perbedaan-perbedaan itu, karena kita harus tidak boleh menyamakan antara satu anak dengan anak yang lainnya. Tetapi ketika ada tantangan pada sisi dari guru tadi, maka harapan kami anak-anak kami kemudian tidak minder, tidak putus asa. Di sana masih ada anak teman-teman yang lainnya. Kenapa tidak hari ini kemudian kita berkolaborasi ketika ada tantangan-tantangan itu, dengan harapan apa? Kita di sana kita bisa bekerja sama. Bekerja sama ataupun bekerja sama gitu, di sana kemudian ada interaksi. Interaksi apa? Interaksi komunikasi di antara sesama itu. Kalau itu bisa kita tumbuhkan, saya yakin anak-anak kami hari ini sudah punya nilai tersendiri berkaitan dengan bagaimana anak-anak berkolaborasi, bagaimana anak berkomunikasi, kemudian bagaimana anak-anak kami menyelesaikan persoalan itu dengan cakepnya. Tetapi di sisi lain ada inovasi-inovasi yang kemudian dikembangkan pada anak-anak kami. Itu yang kita dapatkan. Kalau itu memang ada seolah tugas-tugas yang seolah berat, tetapi sebenarnya enggak berat untuk anak-anak kita. Itu karena mungkin dari anaknya sendiri juga ya Pak ya, belum terbiasa karena perubahan proses pembelajaran kita dari biasanya tatap muka yang kemudian bisa kita selesaikan saat itu juga. Hari ini karena daring, seorang guru mungkin contohnya guru matematika memberikan tugas, bahasa Indonesia juga memberikan tugas. Di sana ada berapa mata pelajaran? Ada 10 mata pelajaran. Semuanya memberikan tugas seolah enggak. Banyak, padahal kalau dijalani satu persatu ya selesai juga. Selesai. Saya yakin bisa kita selesaikan. Yang penting hari ini adalah bagaimana anak-anak kami bisa memanage waktu dengan sebaik-baiknya tadi. Anda masih bersama kami 107,4 Peace FM. Peace FM 107,4 Suara SMK PGRI Suko Mojokerto. Hai Sobat Peace, kembali lagi di 107,4 Peace FM di acara talk show ditemani dengan Rizky dengan tamu Bapak Krisnoy. Baik Sobat Peace, ini tuh segmen terakhir nih di talk show pagi kali ini. Jadi kita langsung aja ini ya Sobat Peace, kasih pertanyaannya buat Bapak bintang tamu. Baik Bapak, untuk pertanyaan terakhir nih ya,
Apa pesan dan kesan Bapak untuk SMK PGRI Suko, Pak? Ya, pesan kami pertama untuk lembaga. Dalam masa kondisi COVID-19 ini, saya berharap proses pembelajaran tetap dijalankan, baik melalui daring maupun melalui luring. Tetapi ketika kita akan melaksanakan kegiatan proses pembelajaran secara langsung atau luring atau tatap muka, saya berharap protokol kesehatan dikedepankan. Karena ketika kita berbicara kondisi hari ini, maka kesehatan dan keselamatan kita bersama menjadi yang utama. Yang kedua, kepada anak-anakku, saya berpesan dalam kondisi yang sulit ini, saya berharap anak-anakku kemudian tidak patah semangat. Kesempatan ini adalah kesempatan yang baik bagi anak-anakku untuk kemudian berbaju. Boleh orang lain kemudian berleha-leha, tetapi hari ini ketika kita punya kesempatan untuk melangkah lebih cepat, kenapa tidak untuk meraih prestasi yang tertinggi itu. Kenapa saya harus sampaikan ini? Karena tantangan kita di abad 21 itu sangat-sangat berat. Tantangannya ada 3. Tantangan terkaitan dengan moral, karakter. Yang kedua, tantangan berkaitan dengan kompetensi. Yang ketiga berkaitan dengan literasi. 3 tantangan itu kalau tidak kita maknai dengan benar, maka kita akan tergerus dengan perubahan yang ada saat ini. Karena yang abadi di dunia pendidikan hanya perubahan. Karenanya harus kita maknai 3 tantangan: karakter, kompetensi, dan literasi sebagai satu kesatuan yang utuh, yang kami harapkan anak-anak kami kemudian bisa meraih ketiganya dengan baik, dengan harapan anak-anakku akan menjadi yang terbaik dan akan dapatkan kesempatan yang terbaik ketika anak-anakku lulus dari SMK PGRI Suko ini.